Lalu sekarang ditambah dengan kemungkinannya kembalinya militer ke ranah sipil ya, yang juga menjadi masalah. Berikutnya Romo Setio. Jadi suasananya seperti kita sudah melihat begitu, KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme sudah sedemikian telanjang, dan lalu sekarang ditambah dengan kemungkinannya kembalinya militer ke ranah sipil ya, yang juga menjadi masalah tahun 98 dulu, yang sudah diperjuangkan dari dikatakan Bu Kalina dengan berdarah-darah oleh ayahanda dari Mbak Alisa ya, Gus Dur ya. Saya selalu ingat tuh momen Gus Dur melakukan pemisahan ya, TNI polisi ya, yang dia bayar mahal ya dengan jabatannya ya. Saya kira kita tidak boleh lupa itu. Jadi déjà vu, kelihatan kembali bahwa suasana itu ya, KKN dan militerisme itu akan kembali lagi ya. Dan ini sayangnya di endorse oleh parpol yang ada di Komisi 1 Pertahanan, yang dengan mulusnya ya mengendorse, mengakomodasi agenda revisi Undang-Undang TNI. Jadi kita sebagai masyarakat sipil, kami berbicara dari segi hati ya. Ini gimana sih gitu ya? Kok justru parpol yang harusnya menjadi penjaga gawang demokrasi ya, ini malah menjadi endorser utama untuk kembalinya TNI aktif masuk dalam jabatan-jabatan sipil ya, yang bisa kemana-mana ya. Tentu ini mengkhawatirkan dan tidak baik bagi reformasi yang kita cintai ini. Dan kedua, tadi mengikuti apa yang sudah dicermati oleh Ibu Kalina, fenomena sekarang ini hanya meneguhkan apa yang sudah dikatakan para ahli sejak 16 September 2023 keputusan MK itu ya, ketika hukum itu ditekuk-tekuk ya untuk mengikuti kepentingan seseorang atau sekelompok, yang sering dikatakan para ahli dalam istilah otoritarianisme legal. Jadi praktek-praktek otoriter tapi tampaknya legal. Jadi ketika hukum ditekuk-tekuk, kalau untuk teman sendiri hukum di fleksibelkan begitulah supaya semuanya oke. Tapi kalau untuk musuh ditegakkan. Gitu. Jadi hukum itu menjadi untuk teman sendiri sama untuk lawan berbeda gitu perlakuannya. Dan ini tentu mengancam prinsip dasar dari demokrasi yang adalah penegak hukum. Jadi saya kira kami di sini hadir untuk menyuarakan, mari kita kembali ke demokrasi, menjaga spirit reformasi, dan tentu kita semua mencintai TNI ya. Maka di GNP ini kami juga menekankan perlunya TNI itu menjaga profesionalitas ya. Apalagi di era perang asimetris yang sangat rumit ya, yang sangat membutuhkan kemampuan tinggi ini, kita tentu membutuhkan TNI yang memang capable ya, menjalankan fungsinya dalam pertahanan negara. Bukan kok TNI yang kemudian mengurusi di Papua food estate ya, atau nanti mengurusi makan bergizi ya, atau mengurusi hal-hal yang sebetulnya bisa dijalankan oleh masyarakat sipil dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Setio. Romo Setio mau menambahkan sedikit. Dari sudah dikatakan Bu Kalina itu menunjukkan bahwa ya namanya tentara itu semuanya sudah ditanggung oleh negara. Jadi
bukan hanya F-16 ya, bukan hanya F-16 ya, bahkan sampai celana dalam pun ya itu ditanggung negara. Jadi saya kira itu mengingatkan bahwa jati diri tentara memang sudah disupport sepenuhnya oleh negara. Bahkan dalam kondisi pemisahan tentara dari urusan politik pun ya, dengan diberhentikan di fungsi ABRI, tentara tetap disupport oleh negara. Dan memang negara yang kuat memang selalu concern dengan tentaranya yang kuat juga begitu. Kita melihat entah di negara-negara maju kayak Amerika, Prancis ya, negara juga concern ya dengan kekuatan angkatan bersenjata ini. Nah hanya kemudian yang terjadi sekarang ini kan ini sejarah kita ya, saya kira khas di Indonesia gitu ya, di tempat lain nggak ada. Itu kayak semacam ada pemikiran bahwa kalau tentara itu yang mengurusi gitu, semuanya kan beres, semuanya kan cepat ya, semuanya kan disiplin ya, semuanya kayak ada apa ya, mungkin halusinasi gitu ya. Bahwa tentara itu bisa hangabe ya, bisa mengatur semuanya ya. Nah padahal kan dari sejarah kita sendiri kita sudah tahu nih di bawah Soeharto kayak apa kejadiannya ya. Tapi entah bagaimana kok ini ada kayak memori-memori yang kembali lagi lalu kita diajak ke situ lagi ya. Maka saya kira kita perlu sebagai masyarakat sipil perlu mengingatkan ya bahwa sudah ada reformasi, kita sudah mengingatkan tentara sebaiknya profesional di bidangnya ya. Dan itu baik, penting untuk kemajuan negara. Dan bahwa supremasi sipil itu adalah roh dari yang namanya sistem demokrasi. Entah dari zaman Yunani atau sekarang ya, kalau kita melihat soal-soal perang ya, pertahanan negara ya, ketika Athena mau diserang begitu, siapa yang memutuskan bagaimana pertahanan dilakukan, tentara yang harus maju ya, siapa yang harus maju, siapa yang memutuskan? Bukan tentara, masyarakat sipil ya, perwakilan rakyat itu ya dalam bule, dalam eklesia ya, kemudian memutuskan membentuk angkatan bersenjata, berapa kapal diperlukan, senjata diperlukan begitu ya. Lalu tentara bergerak atas keputusan sipil. Demokrasi yang entah di Amerika, di Prancis ya seperti itu. Jadi roh dari demokrasi adalah supremasi sipil, dan dalam supremasi sipil itu tentara tidak pernah dianaktirikan. Tentara selalu mendapat jaminan sampai ke urusan celana dalam ya, sampai pada pensiun, sampai mati, sampai pensiun dijamin, dibandingkan dengan orang-orang yang masyarakat sipil yang tidak mendapat apa-apa. Jadi saya kira ini perlu diingatkan ya soal demokrasi, supremasi sipil, dan kita mengatakan ini bukan karena kita benci tentara, enggak ada yang benci tentara di sini, tapi kita menghendaki tentara yang profesional dalam bidangnya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Romo.